Oke, hai semua, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Bu Guru akan meneruskan tentang materi yang kemarin ya. Jadi ini bukan materi baru, ini materi kemarin yaitu tentang teks prosedur. Nah, di sini Bu Guru hanya akan menekankan lagi tentang pembelajaran eh, yang kemarin-kemarin agar kalian tuh bisa lebih memantapkan lagi ya di materi ini. Nah, oke, yang pertama, Bu Guru lebih menekankan lagi tentang struktur teks prosedur ya. Nah, struktur teks prosedur tuh yang pertama tuh ada tujuan. Tujuannya tuh untuk apa sih kalian tuh? Sembama untuk membuat bolu, tujuannya untuk apa? Nah, terus di situ ada lagi Bu Guru tambahin, setelah tujuan ada alat dan bahan. Jadi alat dibedakan dan bahan dibedakan. Nah, setelah itu baru langkah-langkahnya, yaitu cara pengerjaannya ya. Biasanya cara pengerjaannya itu dimulai dengan angka. Jadi nomor 1, siapkan ini. Nomor 2, lakukan ini. Contohnya seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya Bu Guru akan jelasin ya di slide selanjutnya. Oke, teks prosedur yaitu ada beberapa ya. Nah, yang pertama yaitu untuk melakukan sesuatu, terus yang kedua untuk menggunakan sesuatu, dan yang ketiga untuk membuat sesuatu. Nah, oke, untuk melakukan, contohnya sebelum olahraga kalian tuh harus ngapain, contohnya gitu, menggunakan perlengkapannya, menggunakan baju, olahraga, sepatu, dan lain-lain. Nah, terus kalau yang untuk menggunakan sepatu, contohnya yang ada menggunakan sesuatu, contohnya yang ada di gambar ini ya, cara mengoperasikan komputer tuh bagaimana caranya. Yang pertama, dihidupkannya bagaimana, terus habis itu pencet apa. Terus yaitu membuat sesuatu lah, membuat sesuatu tuh mungkin seperti gini ya, kalian seperti halnya tadi membuat bolu, membuat mie instan tuh kan selalu ada tata cara petunjuknya. Oke, selanjutnya petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bisa kalian baca sendiri ya, yaitu intinya petunjuk itu adalah bagaimana sih caranya melakukan atau memberi petunjuk dengan benar. Oke, yang di sini. Nah, lanjutannya yang di atas ya. Jadi, setiap petunjuk itu pasti ada kalimat perintahnya, suruhan, dan larangannya. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri ya. Ini udah Bu Guru jelaskan kemarin, cuma sekarang Bu Guru lebih memantapkan lagi. Ya, oke. Sebuah petunjuk dapat disusun dengan urutan pernyataan berikut. Nah, yang pertama dari hal yang penting ke hal yang tidak penting. Jadi, setiap petunjuk itu kalian mengutamakan yang penting dulu, baru setelah itu yaitu kata-kata yang mungkin menurut pendengar itu tidak terlalu penting. Jadi, objek yang diutamakan itu adalah hal yang pentingnya dulu. Nah, untuk yang B, dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi, contohnya, kalian ingin membeli tiket atau kalian mau jalan-jalan, contohnya ke Bali. Nah, hal umumnya yaitu Bali kan. Nah, setelah itu di Bali kan luas. Jadi secara khususnya mungkin tidak terlalu mendetail lagi. Jadi seperti kalian mau ke Bali, terus habis itu ke daerah Denpasar, terus habis itu mau nginep di hotel mana. Maksudnya itu ya hal yang umum ke hal yang khusus. Terus yang C, tahap awal ke tahap akhir. Nah, kalau yang ini udah biasa ya. Jadi dari seumpama urutan pertama sampai urutan terakhir. Ya, oke. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan syarat pembuatan petunjuk. Yang pertama yaitu harus jelas. Maksudnya harus jelas itu tidak membingungkan. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu runtut secara uraiannya. Yang ketiga, menggunakan nomor urut ya. Jadi contohnya 1, 2, 3. Jadi menggunakan nomor urut agar lebih jelas. Yang keempat atau yang D, menggunakan istilah-istilah yang lazim. Jadi di sana jangan kalian menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu atau kalimat yang bermakna ganda. Jadi agar tidak membingungkan pembaca. Terus yang terakhir yaitu petunjuk dapat dilengkapi dengan unsur gambar. Nah, contohnya kalau seumpama kalian ingin membuat mie instan. Nah, di situ ada ya, di bungkus mie instan, bisa kalian lihat sendiri, di bungkus mie instan itu selalu ada petunjuk
cara memasak mie instan. Nah, di situ selalu ada gambarnya dari cara membuka bumbunya, cara merebus airnya, contohnya seperti itu sampai tahap akhir. Oke, yang kedua yaitu logis. Nah, logis di sini yang dimaksud yaitu harus logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau membuat sesuatu. Terus, selanjutnya itu urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis secara tidak menimbulkan salah sangka. Oke, ini lanjutan yang tadi ya, yaitu singkat. Jadi tidak mencantumkan hal-hal yang tidak penting. Terus, setelah itu, kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang. Jadi, agar tidak terjadi pemborosan kata di sana ya. Oke, yang terakhir, penggunaan kata yang fungsinya untuk memperindah petunjuk tidak diperlukan. Jadi, tidak perlu menggunakan kata-kata retorika di sini. Retorika itu pengindahan kata ya. Oke, nih selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan struktur kebahasaan dari prosedur teks terdiri dari 3 ya. Yang pertama, aim atau goal. Pada struktur kebahasaan bagian pertama dari prosedur teks ini berisi informasi mengenai tujuan dalam pembuatan atau pengoperasian sesuatu. Yang kedua, materials. Pada bagian kedua, materials terdiri dari bahan-bahan seperti yang Bu Guru jelaskan di awal tadi ya. Nah, untuk membuat sesuatu, tapi tidak semua prosedur teks menyertakan bagian material. Ada kalanya sebuah prosedur teks tidak memiliki bagian material. Oke, selanjutnya ada 3 jenis prosedur teks yang tidak menggunakan bagian material, yaitu prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana cara melakukan instruksi secara manual. Tuh contohnya ya, ini menggunakan video game, komputer, tape recorder, contohnya seperti itu. Prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu dengan peraturannya, nih safety rules atau video game rules, dan lain-lain. Prosedur teks yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia, ya bisa kalian baca sendiri. Pada bagian step berisi setiap tentang langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilakukan agar tujuan yang diuraikan pada bagian aim atau goal bisa tercapai. Oke, untuk selanjutnya yaitu terdapat ciri kebahasaannya ya. Yang pertama yaitu pasti adanya imperatif di sana, deklaratif juga ada, dan interrogatif juga ada. Apa sih itu imperatif, deklaratif, dan interrogatif? Ya, yang pertama, imperatif itu yang pastinya yaitu mengandung perintah. Kata-kata perintah ya di sana ya. Terus yang kedua, deklaratif itu yang berfungsi untuk memberikan informasi atau kalimat berita. Oke, untuk selanjutnya itu kalimat interrogatif. Nah, interrogatif pasti biasanya kalian pernah mendengar kata interogasi. Diinterogasi nih. Kenapa kamu diinterogasi? Nah, maksudnya diberikan pertanyaan atau kalimat ini yaitu berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu atau kalimat tanya. Untuk ini contohnya bisa kalian baca sendiri di sini ya. Oke, untuk yang terakhir yaitu di sini aja konjungsi temporal. Apa sih itu konjungsi temporal? Nah, yaitu yang mengacu pada urutan waktu. Jadi ada kata yang pertama kita membuka bungkus, contohnya seperti itu. Nah, kalau di sini Guru kasih contoh pertama gunakan just lab. Nah, ini untuk ini ya kalau kita mau melakukan percobaan. Terus lakukan percobaan, ketiga simpulkan hasil percobaan. Maksudnya seperti itu. Jadi ada urutan-urutan langkah tertentu. Nah, sekian dari Bu Guru ya, penjelasan dari Bu Guru untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika nanti ada yang tidak mengerti, bisa kalian WA Bu Guru atau kalian tanya di Google Classroom. Untuk tugasnya nanti di slide selanjutnya. Oke, sampai jumpa.